bapak sebenarnya masih hidup. Bercanda deh. Ya, kejam banget sih bercandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwanudaya dari kelas 12 TKR 1. Di sini saya akan menceritakan sebuah alur film cerita yang berjudul Orang Kaya Baru. Orang Kaya Baru adalah sebuah film keluarga yang bergenre komedi yang mengisahkan sebuah keluarga yang mendadak menjadi kaya raya. Awalnya keluarga tersebut merupakan keluarga yang hidup pas-pasan, namun tetap kompak. Film ini dirilis pada 24 Januari 2019. Dan film ini ditulis oleh Joko Anwar yang disutradarai oleh Odi C. Harhab. Tokoh utama dalam film ini adalah bapak yang diperankan oleh Lukman Syardi, ibu yang diperankan oleh Cut Mini, Tika yang diperankan oleh Ralin Shah, Duta yang diperankan oleh Derby Romero, dan Dodi yang diperankan oleh Fatih Unruh. Di awal scene kita akan diperlihatkan seorang wanita muda yang bernama Tika yang mau berangkat ke kampusnya menggunakan Metro Mini. Kemudian diperlihatkan kakaknya Tika yang bernama Duta, ia yang mempunyai mimpi bisa menyewa gedung teater untuk pentas seninya. Lalu diperlihatkan juga Dodi, adik dari Tika dan Duta. Doni ini di sekolahnya sering sekali dibully karena berasal dari keluarga miskin. Mereka tinggal bersama orang tuanya yang sederhana, dicampur dengan kebahagiaan yang berasal dari kebersamaan keluarganya. Saat makan malam bersama, di sini ayah Tika selalu mendapat kepala ikan. Salutnya nih, ayahnya tidak pernah mengeluh. Suatu hari, Duta mengajak adik-adiknya untuk menghadiri acara pernikahan. Di sini Tika bertemu dengan waiter bernama Bayu. Ketika Duta bertemu dengan pasangan yang menikah, ternyata pasangan tersebut tidak mengenalinya. Ternyata nih, Duta tuh nggak diundang di acara tersebut. Dia cuma numpang makan sama adik-adiknya. Akhirnya mereka pergi dari acara itu setelah ketahuan. Hari berikutnya, Tika dan sahabatnya memiliki rencana untuk mengikuti lomba olimpiade supaya mereka bisa mendapat beasiswa. Di kampus juga ada teman Tika yang kaya dan sombong, mereka bernama Risa dan Sasa. Kemudian di lain scene, saat mereka makan malam kembali, Tika berkata ke ayahnya, jika ia menjadi orang kaya, maka hidup mereka akan lebih baik. Ayahnya pun berkata, kalau materai itu sama, tergantung cara kita bersyukur. Setelah selesai makan malam, ayahnya duduk di teras sambil tertidur. Tika menghampiri ayahnya untuk memijat kaki ayahnya, tapi saat dipegang ternyata kaki ayahnya dingin. Dan saat itulah Tika baru menyadari bahwa ayahnya sudah tiada. Pak! Bapak! Besok paginya ada orang dari kantor pengacara datang ke rumah. Mereka memutar video di laptop dan ternyata di sana ayahnya menjelaskan bahwa selama ini ia adalah orang kaya yang berpura-pura miskin saja. Tapi melalui pengacara, uang ini akan diberikan secara bertahap. Mendengar hal itu, mereka sekeluarga antara kaget dan tidak percaya. Keesokan harinya, mereka ke bank untuk menerima transferan pertama yang berjumlah 500 juta rupiah. Lalu mereka membelanjakan uang tersebut untuk membeli semua kebutuhan keluarganya. Tika semakin dekat dengan Bayu. Ketika mereka jalan bareng, motor Bayu mogok di jalan dan akhirnya mereka membawa motor itu ke bengkel. Ketika Tika melihat motor bagus di bengkel, Tika berniat untuk membelinya. Dikira bercanda sama pemilik bengkel, ia malah ditertawakan sama pemilik bengkel. Ini berapa? 19 juta, Mbak. Kamu mau? Mau lah. Ya udah aku beli ya. Di malam hari, Tika dan keluarganya membicarakan bahwa uang transferan itu telah habis. Dan keesokan paginya, para pengacara datang kembali dengan memutar video ayah mereka kembali. Di video itu, ayah mereka mengatakan bahwa mereka akan menerima transferan kembali senilai 15 miliar rupiah. Dan jika uang itu sampai habis, sang ayah akan... Mereka berniat menghabiskan uang transferan ini karena pengacara mengatakan bahwa jika uang tabungan ayah mereka tidak habis dalam waktu 10 tahun, maka sisanya akan disumbangkan ke orang yang kurang mampu. Mereka pun langsung membeli rumah baru senilai 8 miliar rupiah dan mereka juga membeli semua perlengkapan rumah di tempat yang mahal. Di sini awalnya pelayan jutek karena mereka terlihat seperti orang yang kurang mampu untuk membeli. Lalu si ibu pun menjawab, semua yang dipegang, difoto, dan disentuh anaknya, maka dia akan membayarnya. Si ibu juga menyuruh security toko supaya bekerja bersama keluarganya. Dan si ibu akan menggaji dia 2 kali lipat dari tempat dia bekerja sekarang ini. Itu nggak boleh difoto. Kenapa? Aduh dek, maaf dek, jangan dinaikin ya. Semua yang anak saya foto, pegang, cium, saya beli. Sempat kepegang sama anak saya?
Dan uang mereka pun kembali habis. Mereka pun mendapat transfer kembali sebesar 15 miliar rupiah. Di sini mereka pun membeli 3 unit mobil. Kehidupan mereka pun sekarang sudah mulai berubah. Dodi sekarang tidak dibully lagi di sekolah dan Tika malah didekati oleh musuhnya. Sementara Duta sibuk mengurus teaternya. Secara tidak sadar di sini Tika, Ibu, dan Duta mulai tergila-gila dengan harta yang menyebabkan Dodi harus terus kesepian. Karena mereka selalu sibuk dengan urusan masing-masing. Tak lama kemudian uang mereka pun kembali habis. Nah, pengacara di sini kembali memberikan cuplikan video sang ayah. Sang pengacara berkata bahwa di sini tabungan sang ayah sudah habis senilai 30 miliar. Ketika mendengar itu, mereka pun panik. Di sini Duta membutuhkan uang sebesar 7 miliar rupiah untuk pementasan teaternya, dan si ibu juga berjanji akan memberikan uang sumbangan kepada warga yang membutuhkan. Perlihatkan Tika di pesta Sasa dan Risa. Di sini mereka berdua sedang menggunakan ekstasi dan memaksa Tika untuk menelan pek ekstasi. Tapi Tika di sini pura-pura aja menelannya, lalu membuang pil itu ke kloset. Dari saat Olimpiade mereka pun tiba. Tika mengajak Bayu, Sasa, dan Risa untuk menonton mereka. Tetapi saat lomba akan dimulai, ada polisi datang menangkap pengguna dan pengedar narkoba. Polisi tersebut membawa Sasa, Risa, Tika, dan kedua sahabat Tika. Tapi syukurnya Tika dan 2 orang sahabatnya dinyatakan negatif. Di sisi lain, Duta sudah bersiap dengan pertunjukan teaternya karena mendapat suntikan dana dari Pak Anto, si anggota dewan. Tetapi suasana panggung pun ricuh ketika Pak Anto ini malah berkampanye. Sementara itu, si ibu yang membagikan sumbangan ternyata tidak bisa mengontrol warga hingga warga berebut sehingga menyebabkan anak kecil terluka. Si ibu pun membawa anak kecil itu ke rumah sakit dan memulangkannya ke rumah. Saat malam tiba, pengacara datang lagi dengan membawa seorang pria yang mengaku adalah adik ayahnya, dan adik ayah ini berhak atas warisan sang ayah. Di makan malam, keluarga mereka pun berbincang soal kebingungan mereka lantaran uang yang diberikan ayah mereka telah habis. Mereka pun menjual rumah dan segala harta yang ia punya untuk membagikan ke adik sang ayah. Di sini Dodi pun berkata bahwa dia kira dia hanya kehilangan ayahnya, tetapi ternyata dia kehilangan keluarganya yang terlalu mementingkan dunianya. Mereka pun tersadar dan meminta maaf kepada Dodi. Setelah rumah mereka jual, mereka pun kembali ke rumah lama. Akhirnya mereka kembali menjadi keluarga yang seperti sedia kala. Dan pada saat itu juga pengacara ayah mereka kembali lalu menunjukkan video ayah mereka kembali, dan ternyata di sini ayahnya berpura-pura saja mempunyai tabungan 30 miliar rupiah. Di sini ayahnya menjelaskan, kalau aku kasih tahu nominal tabunganku, maka kalian nanti tidak akan menjadi seperti kalian lagi yang ayah kenal. Ayah mau di saat kalian sudah menikmati harta, tetapi kalian juga harus menikmati masa-masa kalian bersama keluarga. Karena bagaimanapun uang tidak bisa membeli keluarga. Mereka pun kaget karena akan mendapat transferan kembali. Dan film pun selesai. Sekian dari saya. Jika terdapat kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.